Ya, shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria, kita datang menghampiri tahta Tuhan. Kita mau memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk lebih lagi haus dan lapar akan Tuhan, sehingga hadiratnya memuaskan. Hadirat Tuhan memenuhi. Oh, Rabaya Shekere, Ya Ramaya Shantara Ramaya Shekere, Yana. Oh, glory, glory, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai yang kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sendiri maka dalammu Kaulah Tuhan yang menopang. Firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan. Firman-Mu yang menguatkan hati. Terima kasih, kami mau bersyukur. Pimpin kami ya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, langkah demi langkah Kau sertai kami Tuhan. Jangan pernah Kau tinggalkan, biarkan kami. Tapi di balik setiap masalah pergumulan, membawa kami lebih dekat kepada-Mu, mencari sungguh-sungguh Allah yang hidup, mencari rencana-Mu dalam hidup kami. Selagi kami masih diberikan waktu, kami mau sungguh-sungguh bertobat, kami mau sungguh-sungguh melekat, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami undang hadirat-Mu memenuhi. Roh Kudus yang bekerja Tuhan, yang menjamah setiap hati. Roh Kudus yang menyelidiki kedalaman hati kami. Mari Tuhan, kami undang Engkau. Terima kasih Bapa. Ya, setiap kesaksian firman yang disampaikan adalah isi hati-Mu yang menguatkan hati kami, menguatkan manusia roh kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Penghujung akhir zaman ini Bapa, kami ada persiapan-persiapan menjelang kegoncangan-kegoncangan yang lebih besar lagi. Biarlah setiap badai hidup dalam hidup kami, itu adalah latihan-latihan yang Kau berikan untuk supaya kami boleh menang. Kami boleh tetap tegak berdiri di tengah badai sekalipun. Tuhan pegang kendali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur bila saat ini bisa menyampaikan kembali pesan-pesan Tuhan. Saudara, 10 hari saya di kota Manado diajak satu orang hamba Tuhan untuk mengikuti doa puasa di sana. Ya sangat perjalanan yang sangat cukup lumayan meletihkan, tetapi disitulah roh saya makin menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena kami mengikuti doa puasa dari tanggal 6 sampai tanggal 9, doa puasa 3 hari, saudara ya, bersama hamba-hamba Tuhan dari berbagai kota, dari berbagai wilayah, ya, dari berbagai tempat di Indonesia bergabung. Kita di kota Manado. Saya belum pernah ke kota Manado, baru kali kemarin seumur hidup saya baru pertama kali ke kota Manado ya. Kota Manado itu indah ya, banyak bukit, gunung, ya jalanannya pun naik turun dan banyak sekali laut. Ikan-ikan di sana segar-segar. Jadi setiap hari lauknya selalu ada ikan, saudara ya. Puji nama Tuhan. Dan kita semua berkumpul mengadakan doa puasa. Ini katanya sudah ke 29 kali, saudara ya. Setiap tahun bisa diadakan sekali atau 2 kali. Saya baru pertama kali mengikuti doa puasa ini, itu saya baru tahu itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang punya sidang jemaat, punya gereja ya, baik gereja besar, gereja kecil. Nah, disitulah kita bergabung untuk di-charge kembali ya. Seperti HP mungkin letih dalam pelayanan, capek dalam masalah-masalah dalam pelayanan, apapun juga, baik mungkin keluarga, ekonomi, pelayanan pun harus ditopang dengan keuangan. Disitulah kita di-charge kembali ya. Ada banyak firman yang begitu menguatkan. Ya, teman-teman di Jakarta bilang, Bu Maria jangan lupa bawa oleh-oleh. Iya, oleh-oleh di Manado. Saya dalam hati saya bilang oleh-olehnya firman itu lebih lebih powerful, lebih kuat ya. Ya mungkin kalau oleh-oleh makanan, ikan ya, kue-kue dari Manado, makan habis silang ya. Tapi kalau oleh-olehnya firman Tuhan, ya makanan yang sehat, makanan yang menguatkan roh kita, itu yang harus kita cari, kita kejar ya. Jadi nanti saya akan berikan beberapa pesan-pesan Tuhan melalui doa puasa ini. Ada beberapa khotbah-khotbah yang bagus, yang menguatkan, saya rekam. Saya dengarkan lagi, saya sampaikan. Karena kalau saya rekam langsung, kayaknya nggak bisa ya, nggak boleh oleh panitia. Karena panitia pun tidak merekam dan tidak tampil di YouTube ya. Tapi saya pikir ini khotbahnya bagus-bagus banget. Sayang kalau tidak disampaikan ya. Jadi puji nama Tuhan. Saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan dari berbagai hamba-hamba Tuhan di kota Manado ini, di mana saya mengikuti doa puasa ini sangat-sangat diberkati ya. Kadang saya lihat juga banyak yang sudah tua-tua, sepuh-sepuh, masih ikut doa puasa. Ada yang doa puasa Esther, ada yang doa puasa berantai ya. Doa puasa Esther tuh nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam. Kalau doa puasa berantai itu makan hanya sekali ya, sekali dalam sehari ya. Karena waktu itu kesehatan saya kurang memadai ya. Agak batuk, agak flu, aduh capek karena saya juga sebelum terbang minggu ke Manado, Sabtu saya anak bungsu saya merayakan melangsungkan pernikahan ya. Jadi kita capek, ada keluarga yang datang dari luar kota, kita ajak mereka ya keliling Jakarta juga. Minggu, Sabtu pesta, Minggu malam saya langsung ke Manado ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga saya bisa ikuti doa puasa, berantai. Saya percaya itu bukan dengan kekuatan gagah kita ya, padahal kita udah capek, udah teler, udah mabok lah ya. Tapi puji nama Tuhan, disitulah saya mendapatkan menggarisbawahi pesan-pesan Tuhan apa nih. Ya kita hidup di penghujung akhir zaman ini, apa yang harus kita sampaikan, beritakan pesan-pesan Tuhan. Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang selalu
memberitahukan ini, pesan ini harus disampaikan, pesan ini harus disampaikan. Jadi mari kita baca saudara di dalam doa Nabi Habakuk dalam Habakuk 3. Saya bacakan ya, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jadi Habakuk ini berdoa sambil meratap. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Param. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian bergetar. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai, melihat engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Nah ini ya remanya yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Ya, jadi perikopnya kita ambil intinya harus tenang. Menghadapi kesusahan besar di depan kita, kita harus tenang. Karena apa kita tenang? Karena ada firman yang di dalam kita. Seperti pujian tadi dikatakan, firman-Mu di dalamku, oh tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pujian ini sangat indah ya saudara. Kita harus dengan tenang menantikan masa-masa kesusahan di depan kita, masa-masa kegoncangan, masa-masa kesulitan, penderitaan, di mana banyak orang pada akhir zaman ini mengalami banyak sekali ujian, pencobaan, masalah-masalah hidup. Tapi kembali ya, banyak yang konseling, banyak yang, Bu Maria saya mau ngobrol, boleh ayo. Ya mengalami sakit penyakit, ayo kita doa sama-sama. Hanya Tuhan ya yang membuat kita kuat, yang membuat kita tetap berdiri di tengah badai. Badai apa?
yang saudara alami hari ini? Mungkin kesehatanmu kah terganggu? Mungkinkah ekonomimu? Mungkinkah kondisi apapun yang buat engkau lelah, capek, bingung, khawatir, takut? Ya saudara. Jadi kita perikopnya, intinya Tuhan bilang, hadapi dengan tenang masa-masa kesusahanmu. Gampang? Gak gampang saudara. Kalau saudara tidak ada firman, kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, kalau saudara tidak ada Roh Kudus, kita akan keimbas, kita akan terpental, kita akan murtad karena terjadi pada akhir zaman ini pemurtatan besar-besaran. Di mana kita sebagai pasukan akhir zaman, kita sebagai harus jadi pendoa. Seringkali kita bilang kita harus jadi pendoa. Kita akan menuai jiwa-jiwa. Tetapi di tempat yang lain terjadi pemurtatan. Kenapa, saudara? Ya akan terjadi, saudara, pemurtatan besar-besaran. Ya, saya perhatikan, saya kadang bertanya Tuhan, saya kadang menyelidiki, saya kadang memperhatikan orang-orang, kenapa ya kok cepat sekali ya kecewa, putus asa ya, cepat sekali lemah gitu ya. Nah disitulah saya kembali lagi ya, diingatkan Tuhan. Seringkali jangan jadi orang Kristen yang agamawi. Orang Kristen ya, karena orang tua Kristen, kita Kristen. Tanpa mengalami Tuhan, tanpa dekat sama Tuhan. Tanpa ada pujian, penyembahan, baca firman. Setiap hari tekun aja, setia aja. Ya, karena Tuhan juga bilang pada saat bangsa Israel mengalami masalah besar, di mana musuh menyerang, di mana ada masalah bangsa Israel, mereka baru mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh. Disitulah manusia seringkali ya, banyak kali, bukan seringkali lagi, banyak kali manusia kalau di tengah masalah hidup, tengah kesukaran, baru mencari Tuhan. Itu betul, mencari Tuhan daripada mencari dukun, orang pintar, atau dengan kekuatan sendiri akan hancur, saudara. Puji Tuhan, masih mau mencari Tuhan, mau mendekat pada Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, disinilah dikatakan bahwa namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Karena sebelumnya mengalami penderitaan, kegentaran. Dikatakan tadi ada penyakit sampar ya. Ada bukit-bukit yang bergoyang ya. Nah itu juga terakhir ini kembali ya jadi pusat pemberitaan bahwa akan terjadi tsunami besar dibarengi dengan gempa bumi yang dahsyat dulu baru tsunami. Ya saya teringat lagi tahun 2019, Januari 2019. Saya kan Januari tanggal 1 itu malam tahun barunya saya sering kali berdoa. Saya berdoa semalaman. Saya berdoa ya sama Tuhan, terima kasih Tuhan kami boleh mengakhiri tahun dan memulai tahun baru ya. Jadi saya daripada kemana-mana seringkali saya naik doa untuk malam tahun baru ya, karena besok kita memasuki tahun yang baru. Nah di tahun 2019 awal Januari itu saya dikasih mimpi penglihatan yang jelas sekali bahwa akan terjadi tsunami ya. Saya memprediksi Jakarta karena banyak gedung-gedungnya ya, dimanapun juga ya saudara. Tapi itu saya berada di tempat itu di mana sapu ya, pertama gempa itu saya lihat runtuhan-runtuhan kepingan kaca-kaca runtuh dari gedung-gedung yang tinggi itu. Dan saya lihat langsung air yang hitam menyapu semua yang ada. Saya tarik ada anak kecil. Saya bersembunyi di balik tembok yang sudah runtuh. Ya tinggal beton-betonnya. Ya, memang akan terjadi. Bahkan ada yang ya menghina-hina, mengejek-ejek. Wah ini penglihatannya nggak, ini nih kapan bu? Ya tunggu aja waktunya. Ya kan, BMKG aja, yang para ahli aja nggak tahu kapannya ya, nggak tahu waktunya, tetapi akan terjadi ya. Karena waktunya waktu Tuhan, kita nggak tahu ya. Nah makanya kita adakan persiapan. Apapun juga kita harus mengadakan persiapan. Baik saudara mengalami secara global ya,
bersama-sama ya. Penyakit sampar akan datang lagi, kegoncangan gempa bumi akan terjadi lagi saudara. Bencana-bencana, perang yang belum berhenti sampai hari ini. Mungkin yang ke Israel belum bisa masuk lagi ya saudara, karena semakin genting keadaan. Tetapi saya kemarin diingatkan oleh satu hamba Tuhan yang lebih gawat lagi, yaitu ajaran sesat. Semakin banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu, ajaran-ajaran sesat yang disampaikan untuk memuaskan telinga. Ya pokoknya berkat. Saya bukan anti berkat, tapi kalau motivasinya untuk cari Tuhan, kenal Tuhan, ya, untuk percaya Yesus karena uang, karena berkat, itu sama aja saudara tidak membangun fondasi. Ya, seringkali diiming-iming, oh lu kalau masuk Kristen pasti diberkati. Bukan. Bilang ikut Kristen, ikut Kristus, pikul salib, sangkal diri, ya saudara. Kemarin saya ikutin hampir 300 hamba Tuhan loh saudara. Dan pelayan-pelayan Tuhan, gak semua pendeta sih, ada pelayan-pelayan Tuhan, aktivis-aktivis ya. Dan mereka itu bukan dari orang yang kaya ya, nggak semua kaya gitu. Banyak kan saya perhatiin, banyak dari hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang kecil, hamba Tuhan yang kekurangan. Bahkan pada saat ngobrol kita makan aja, dia dari kota ini ngobrol, dia untuk datang aja, untuk ongkos tiket aja belum ada. 4 hari atau 5 hari sebelum hari acara saudara. Tapi ada mujizat. Tiba-tiba ada temannya yang memberikan ongkos. Ya, ada hamba Tuhan juga yang saya tergerak ya hati untuk menabur, memberi ya. Jadi saya sangat bersyukur sama Tuhan, dibawa Tuhan untuk melihat ya, untuk dicas lagi, dimana hamba-hamba Tuhan juga gak semuanya berkelimpahan saudara, kaya enggak saudara. Ada bahkan kesaksian satu hamba Tuhan bilang begini, dia diundang oleh temannya ya untuk melayani di desa di temannya. Kamu kalau di sini persembahannya berapa duit katanya? Ya kamu nanti lihat aja sendiri ya, kata pendeta si B. Terus pendeta si A bilang, oh ya sudah nggak apa-apa, saya melayani di gereja kamu ya. Nah kemudian setelah selesai khotbah ya, diberikan saudara semua apa yang persembahan dari jemaatnya diberikan. Ya pas dilihat, kamu bisa hidup dengan uang segini untuk melayani. Bagaimana kamu makan, bagaimana kamu menghidupi istrimu, anakmu, ya saudara. Sampai pendeta A yang di kota ini, terheran-heran ya. Kok bisa kamu tetap melayani ya, tetap mengembalakan hanya dengan persembahan hanya sedikit loh saudara. Apa sih yang membuat kamu tetap bertahan? Kata pendeta yang A ini ya. Terus pendeta yang B bilang gini, yang di desa ya saudara, jemaatnya gak seberapa, mungkin dari orang-orang yang sederhana, orang-orang yang pas-pas lah gitu ya. Terus satu hal yang membuat saya ini kaget ya, apa sih yang membuat pendeta-pendeta itu ya masih bertahan ya, walaupun dalam kekurangan ya. Terus jawabannya dari pendeta B bilang gini, hanya satu yang membuat saya masih bertahan, yaitu sukacita melayani Tuhan. Waduh, saya sangat kaget ya, tersentuh juga hati saya. Oh iya Tuhan, ampuni saya. Seringkali saya juga kehilangan sukacita loh saudara. Kalau banyak sekali beban, banyak sekali masalah dalam pelayanan, banyak sekali tekanan ya, banyak sekali yang dipikirkan. Kadang membuat kita nih bisa lemah
Ya, kita nggak munafik, nggak selalu strong, kuat di mimbar, hebat, urapan dahsyat, mendoakan orang luar biasa. Tapi ada kalanya kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, atau siapapun kita lah ya, yang mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Ada kalanya kita juga bisa lemah ya saudara. Kayak saya gini, dulu saya pelayanan dengan biaya sendiri, dengan dari usaha pekerjaan sendiri, saya mendanai untuk pelayanan ministry ya. Tapi setelah dibawa ke YouTube, 2 tahun kemudian saya buka lumbung-lumbung Yusuf. Ada yang memberkati. Bahkan awal-awal, udah 4 tahun, saya ingat 4 tahun. September ini 4 tahun saya buka YouTube. Nah, banyak. Waktu COVID banyak untuk memberkati pelayanan. Saya juga berbagi, menabur. Nah, sekarang kok nggak banyak Tuhan, gimana? Padahal pelayanan udah luas. Hamba-hamba Tuhan yang kita harus bantu banyak. Anak-anak Tuhan yang harus kita tolong banyak. Tuhan gimana nih? Ya, seringkali kita ini, oh Tuhan harus bagaimana? Tapi disitulah saya belajar supaya orang-orang itu nggak mengandalkan saya gitu loh. Ya, kalau saya mengandalkan saya juga terbatas. Ayo andalkan Tuhan. Ayo andalkan Tuhan. Dan kemudian kayak kemarin ada anak Tuhan, Bu Maria, ayo ada yang bisa bantu nggak? Ini lagi pembangunan gereja, ya atapnya masih belum ada atap, masih membangun batu bata, ya saudara. Ya udah, saya sampaikan kepada orang-orang yang pernah mendanai lah ya untuk pembangunan gereja di desa-desa yang kekurangan ya. Memang dulu saya juga nabur-nabur ya, yang saudara-saudara titipkan ya. Tapi kalau belakangan lagi nggak ada untuk menabur di pembangunan gereja gitu ya. Ya udah saya sampaikan. Tapi saya bilang nih sama yang minta dana, saya bilang untuk pembangunan gereja, kamu berdoa ya, andalkan Tuhan. Nanti kalau Tuhan gerakan pasti ada ya berkat gitu ya. Dan saya juga sampaikan kepada yang pernah menabur, mau menabur lagi enggak. Saya juga sebetulnya sungkan lah ya untuk nanya-nanya ya gitu ya, mau menabur enggak gitu ya. Tapi ya udahlah, yang penting saya sudah sampaikan. Terserah kalau memang hatinya tergerak, Roh Kudus gerakan, bisa menabur ya. Jadi disitulah kadang kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan banyak juga mengalami masalah, pergumulan dalam pelayanan. Oh iya, diingetin lagi tadi. Satu, modalnya kita tetap bisa bertahan di dalam pelayanan. Dan banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kabar baik. Banyak jiwa-jiwa yang harus ditolong. Bukan hanya menyampaikan firman. Kadang juga kantong kita harus keluar, saudara. Ini ada berkat, ini ada beras, ini ada pertolongan. Sedikit banyak mereka senang, bahagia, kembali lagi dikuatkan ya saudara ya. Jadi puji nama Tuhan, saya diingatkan Tuhan lagi. Apapun yang terjadi, tetap kita melayani Tuhan. Apa yang membuat kita tetap kuat di dalam pelayanan, tetap menjalani panggilan Tuhan, sukacita dalam melayani Tuhan, itu jawabannya. Oh ya Tuhan, berikan aku sukacita kembali untuk melayani Tuhan. Berikan rasa bahagia kembali. Karena dulu-dulu saya suka bahagia, senang melayani. Tapi terakhir-terakhir sedih gitu ya. Kadang tertekan gitu dalam pelayanan gitu ya. Aduh, kalau bisa saya memilih, saya tutup deh pelayanan. Tetapi kemarin hamba-hamba Tuhan banyak bergabung ya. Bahkan mungkin saya perhatikan, mungkin mereka bukan hamba Tuhan yang besar, yang kaya, kebanyakan yang menengah ke bawah. Mereka begitu antusias, semangat. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, memikul salib itu keputusanku. Wah, luar biasa saudara. Diingatkan lagi untuk tetap, yang pernah melayani, tetap melayani. Yang sudah undur, malas-malesan atau kecewa, sakit hati, pahitan dalam pelayanan,
kembali buang semua kepahitan, maju lagi ya untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melayani Tuhan pribadi di dalam ruang doa kita, kembali tekun dan setia ya. Jadi firman Tuhan dikatakan di sini, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan ya, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku terjejak di bukit-bukit. Puji nama Tuhan. Dikatakan sekalipun pohon tidak berbuah, domba-domba nggak ada di kandang, habis ya, nggak ada lagi yang bisa kita harapkan, andalkan, tidak ada lagi yang kita miliki. Tapi Tuhan bilang, ingat bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan, dan Allah Tuhan itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa ya, menjadi kuat kembali ya. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur diizinkan Tuhan. Tadinya saya pikir aduh ongkos ke Manado lumayan mahal juga, bisa 5 juta PP saudara ya. Kalau naik kapal laut 850 itu seminggu saudara. Berbagai pelabuhan dari Jakarta, Surabaya, Makassar, baru ke Manado. Wah, 6 hari habis deh. Saya kan biasa jaga cucu ya saudara. Ya udahlah, dengan iman lah berjalan. Tuhan sediakan ya, Tuhan berikan. Pada saat mepet-mepet waktunya, oh Tuhan sediakan, cukuplah, udah nggak apa-apa. Ternyata benar ya, di sana saya sangat bersukacita sekali. Karena kita dikuatkan secara rohani maupun jasmani setelah selesai doa puasa. Siapa yang mau ikut, ada pameran karnaval bunga. Jadi bunga-bunga di mobil itu bunga asli semua, karnaval ya. Ada bentuk-bentuk bagus-bagus ya. Jadi semua yang ikut dopus ada yang memberkati saudara ya. Di Tomohon itu kita naik seperti puncak kalau Jakarta. Itu dingin sekali. Kami diinapkan lagi di sana penginapan. Aduh, sangat bersyukur ya, saya mendoakan yang donaturnya ini ya. Luar biasa. Ya, kita ke danau ya, menikmati alam ya, makan sepuasnya saudara ya. Waduh ya, ini rohani jasmani diberkati Tuhan lah. Saya juga bersyukur juga pada panitia. Ya, ketua panitianya berkorban, tapi luar biasa diberkati Tuhan. Karena retret doa puasa ini hampir 300 orang di hotel yang lumayan bagus. Raja Sultan di Manado, lumayan saudara. Ratusan juta loh bisa habis saudara. Tapi Tuhan siapkan, Tuhan berikan, nggak sampai nombok, nggak sampai hutang saudara. Saya dengar kesaksian dari ketua panitia ya, puji nama Tuhan. Luar biasa kalau kita punya hati untuk Tuhan, punya hati untuk jiwa-jiwa, punya hati untuk gembala-gembala tuh berkumpul ya, berdoa korporat, berdoa menyembah, berdoa kita ya, memuji Tuhan, dan juga kita dapat firman, berkat firman itu jadi rema, itu lebih dari segala harta. Ya, saya melihat Tuhan itu tidak pernah berhutang. Selalu memberkati orang-orang yang murah hati. Ya, mereka juga udah pada pulang ke pelayanan masing-masing. Masih banyak yang donatur ke hamba-hamba Tuhan. Luar biasa ya. Dan terakhir saya tutup dengan satu kesaksian dari hamba Tuhan di Manado ya saudara. Dia cerita berapa tahun yang lalu dia di dalam pelayanan ya. Dia punya anak 2 tahun. Wah, saya pikir persis seperti cucu saya 2 tahun ya. Dia bilang, papa lapar. Mau Indomie katanya gitu.
Waduh, Tuhan gimana nih? Di dompet nggak ada duit, ya. Hamba Tuhan ini cuma ngomong, Tuhan gimana nih? Di dompet nggak ada duit. Dia cari-cari korek-korek, siapa tahu masih ada uang-uang kecil dikumpulkan. Bisa beli Indomie, saudara. Waktu itu Indomie hanya berapa ribu doang, saudara ya. 1.000 atau 800 perak, cerita waktu itu ya. 800 atau 1.000 perak ya. Sekarang mungkin udah 2.000-an ya Indomie gitu ya. Apa 3.000-an lah, 2.000, 3.000. Dia korek-korek, di tas-tas dikorek-korek supaya dapat uang-uang kecil dikumpulin bisa beli Indomie. Ini anaknya lapar minta Indomie. Saudara, aduh, pas waktu dia cari-cari, korek-korek, anaknya lari ke depan ya, ke jalanan. Jangan lari ke jalanan, jangan lari ke jalanan. Papinya gak lama menyusul. Taunya anaknya sudah ini baju ya, diangkat isinya Indomie, saudara. Dari mana kamu dapat Indomie? Kamu pancuri ya? Kalau bahasa Manado, pancuri kau. Bukan papa, ini aku dapat Indomie katanya. Pas dia lihat ke depan, itu ada satu dus Indomie di pinggir jalan. Ternyata ada gerobak yang isi sembako-sembako, beras, Indomie, minyak, apa-apa. Ujung-ujung. Jatuh satu dus. Itu jatuh hanya satu dus Indomie. Padahal itu banyak numpuk ya. Itu mobil bak terbuka. Indominya jatuh satu dus. Tapi mau dipanggil sama orang yang melihat jatuh, udah pergi. Mobilnya melaju cepat. Nah ini anak pas di depannya, ya diambil lah karena udah berserakan di jalan, saudara. Itu mujizat Tuhan ya. Sehingga anak kecil 2 tahun ini bawa Indomie di pakaiannya, ditampung di pakaiannya, pulang. Papi, aku dapat Indomie. Itulah mujizat Tuhan ya, saudara. Di tengah-tengah mungkin keterhempitan, ya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah mungkin ladang tidak menghasilkan, ya, buah tidak berbuah, di tengah-tengah penderitaan, masalah, masih ada berkat Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan, masih ada mujizat Tuhan. Percayalah saudara ya. Saya sendiri juga banyak sekali mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Dan juga pemrosesan Tuhan. Sampai hari ini saya juga masih diproses, dibentuk ya, oleh keadaan, oleh suami, oleh penyakit, oleh apapun juga. Tapi kita harus menang. Kita harus tanya, Tuhan, di balik semua masalah ini Tuhan sedang mendidik saya apa sih? Apa yang masih kurang? Apa yang harus aku berubah? Apakah harus lebih dalam lagi dengan Tuhan? Gali lagi dengan Tuhan? Iya benar ya. Mungkin aku kurang tekun, kurang setia, atau kurang dalam dengan Tuhan. Mari saudara, biarlah dengan firman ini kita diingatkan terus tetap melayani Tuhan di ruang doa kita pribadi sampai Tuhan bawa ke pelayanan yang lain, atau tetap tekun setia ya di dalam gereja, dalam pelayanan apapun juga. Kita harus ada satu sukacita dalam melayani Tuhan, dan percayalah pada saat kita penuh firman, dekat Tuhan, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu kuncinya. Kalau kita penuh firman, penuh kuasa Roh Kudus, kita penuh dengan puji-pujian sukacita, itulah ketenangan yang dari Tuhan menetap di hati kita. Sehingga yang di luar yang membuat kekacauan, ketakutan, kekhawatiran, masalah, sakit, penyakit tidak akan pernah menggoyahkan iman kita, keteguhan hati kita, dan ketenangan hati kita. Bahkan yang dari dalam ini keluar, ya, membawa sekitarnya menjadi terkendali. Kita tetap bisa bertahan, kita tetap kuat, kita bisa melewati masa-masa sukar bersama Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa dengan para subscriber yang mendengar YouTube Pas Agape ini menjadi pasukan-pasukan yang kuat di dalam Tuhan. Pasukan yang berdoa setia di dalam doa firman dan juga pembacaan kitab suci, sehingga tekun dan sehingga iman bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat. Sehingga kami boleh tenang menghadapi masalah kegoncangan, menghadapi penderitaan, menghadapi kekhawatiran, ketakutan masa depan yang tidak jelas. Tetapi di dalam Tuhan ada kejelasan, yaitu hanya dekat Allah saja. Kami boleh tenang, ada perlindungan-Mu yang sempurna. Kami tidak perlu khawatir apa yang kami makan, minum, pakai, karena Tuhan yang memiliki kami. Kau Bapa yang baik, Engkau yang dahsyat, pencipta langit dan bumi, pemilik semuanya, pemilik agung dalam hidup kami. Biarlah kami terus melekat pada Tuhan sampai 21.900.000 subscriber ini terus kembali berbalik kepada Tuhan, kuat di dalam Tuhan, dan berjaga-jaga dan berdoa, tidak buka celah dosa, hidup benar, hidup kudus, dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, 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 amin.